Kali ini kita akan membahas cara-cara pencurian listrik atau modus-modus yang dilakukan oleh pelanggan untuk mencuri listrik. Cara ini sebetulnya kita tidak berharap atau tidak mengajari rekan-rekan sekalian untuk mencuri listrik ya, karena ini melawan hukum. Ini hanya sekedar pengetahuan supaya lebih mengerti bagaimana mereka mengambil atau mencuri listrik, dan biasanya petugas itu memeriksanya seperti apa sehingga pencurian listrik itu bisa ketahuan. Yang pertama adalah ini, cara yang pertama yang sering dilakukan, menarik sambungan listrik lewat kabel SR-PLN. Jadi kabel sebelum kWh meter itu yang memang sudah miliknya PLN itu diambil, disambung, ya, diambil fase dan netralnya, kemudian masuk ke dalam rumah secara sembunyi-sembunyi. Ya, seperti ini. Nah, biasanya petugas PLN itu akan memeriksa dengan cara visual. Ya. Ini pemeriksaan secara visual. Jadi kalau ada pemasangan kabel SR dikatakan sesuai apabila seluruh kabel terlihat di luar rumah. Apabila terdapat sebagian kabel SR yang tidak terlihat atau masuk ke dalam atap atau plafon rumah, maka petugas akan curiga dan akan diteliti lebih lanjut. Ini ya. Jadi yang menimbulkan kecurigaan dari petugas PLN itu yang seperti ini. Sekarang pemeriksaan yang berikutnya dengan alat ukur, ya, seperti rangkaian di samping ini. Jadi alat ukurnya menggunakan tang ampere. Jadi apabila terdapat perbedaan pengukuran pada saluran kabel SR, yaitu pengukuran sebelum masuk rumah dan pengukuran di lokasi sebelum masuk kWh meter, maka petugas akan curiga, kemudian diteliti lebih lanjut. Contohnya, di tang pertama misalkan diukur 6 ampere. Kemudian di tang yang kedua, ya, posisi ini ternyata terukur 4 ampere. Nah, yang 2 ampere kemana? Inilah yang dicurigai. Yang 2 ampere itu berbelok kemana ya? Di tempat jumper-jumperan atau sambungan yang ditarik tadi itu. Kemudian pemeriksaan dengan melihat beban. Seperti ini. Jadi cara lain pengecekan adalah dengan menghidupkan MCB, kemudian mematikannya. Apabila ada peralatan yang masih hidup atau ada stop kontak yang bertegangan, maka ada indikasi pencurian ya terdeteksi. Jadi seperti ini ya. MCB sudah mati, tapi kok di dalam rumah listriknya kok masih nyala. Dites stop kontaknya kok ada tegangannya. Dicek dengan tes pen, kok nyala tes pennya. Nah, petugas akan curiga. Hal-hal seperti ini yang akan nanti bisa ditelusuri lebih lanjut oleh petugas PLN. Ini yang kedua, modus yang kedua ya, cara yang kedua, menggunakan jumper kabel antara terminal 1 dan 2 sehingga putaran kWh tidak mengukur maksimal. Nah, seperti ini. Di terminal masuknya dan terminal keluarnya itu di jumper. Sehingga putarannya ini sebagian lewat ke sana. Jadi arus itu bercabang, yang masuk dan yang keluar di bypass di sini sebagian itu, sehingga yang berputar di kWh meter itu tidak menunjukkan pemakaian yang seluruhnya ampere yang lewat di sini, hanya sebagian ampere yang masuk ke sini yang diukur oleh kWh meter. Jadi ini contohnya jumper di terminal itu. Kemudian modus yang lain dengan menggunakan kontaktor. Jadi untuk mengakali petugas, kalau pada saat ada pemeriksaan, dia tidak mengaktifkan kontaktornya. Tapi kalau petugas tidak ada, dia bisa mengaktifkan kontaktor sehingga peralatan itu bisa, arus listriknya bisa berbelok menuju ke instalasi yang terdapat pencuriannya ini. Ini rangkaiannya ya. Jadi saluran masuk fase, ini ada yang masuk ke meteran, kemudian keluar menuju ke kontak dari ini kontaktornya. Yang netral juga begitu, yang masuk kemudian dibuat cabang di sini, keluar menuju ke kontak dari kontaktor. Nah, dari sini kemudian diambil menuju ke peralatan atau beban yang akan digunakan sebagai beban pencurian. Kondisi normal, kontaktor tidak bekerja ya, saluran masuk dan keluar secara normal.
kontaktornya tidak diaktifkan. Jadi kalau diaktifkan, kontaknya ini masuk. Ya. Saat masuk, arus akan masuk ke sini, lewat di saluran kontaktor ini, kontak dari kontaktor menuju ke beban yang diambil ini. Ya, jadi demikian rekan sekalian, informasi singkat mengenai modus-modus atau cara-cara pencurian listrik yang biasanya dilakukan oleh pelanggan. Cara-cara ini bisa dikombinasi atau bisa ada model-model lain ya, tapi kita aja membahas ada 3 model di sini yang sering atau umum digunakan. Nah, semoga informasi ini bermanfaat dan kita harapkan jangan sampai melakukan pencurian listrik karena ini juga bertentangan ya dengan hukum dan juga dengan agama ya. Apapun itu, ini termasuk mencuri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.